Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Amus Channel. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 9, yaitu tentang hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Hutang piutang Al-Qard. Pengertian hutang piutang. Hutang piutang atau qard mempunyai istilah lain yang disebut dengan dain. Istilah dain ini juga sangat terkait dengan istilah qard yang menurut bahasa artinya memutus. Menurut terminologi fikih, bahwa akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Dasar hukum hutang piutang. 1. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini menganjurkan kepada orang yang berpiutang atau mukrid untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi orang yang berhutang atau muktarid, diperbolehkan berhutang untuk hal-hal yang bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang sama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yudridu musliman qardan marrataini illa kana kasodaqatiha marratan." Tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menjelaskan bahwa orang yang berpiutang atau mukrid akan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana dalam dua kali mengutangi seperti pahala sedekah satu kali. Hukum hutang piutang. 1. Hukum orang yang berhutang adalah mubah, boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. 2. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang mengutangi juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul, "Ma min muslimin yudridu musliman qardan marrataini ila kana kasodaqatiha marrah." Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. 3. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat. Misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani wattaqullah innallaha syadidul 'iqab." Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Misalnya Fatimah menghutangi Mahmud 100.000 rupiah dalam waktu 3 bulan dan meminta Mahmud untuk mengembalikan hutangnya sebesar 110.000 rupiah. Tambahan ini termasuk riba dan hukumnya haram. Tetapi jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala jaa rajulun yataqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'iran faqala a'tuhu sinnan fawqa sinnihi wa qala khairukum ahsanukum qadaan. Riwahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, seseorang telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang seekor unta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah seekor unta yang lebih bagus dari untanya."
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam melunasi hutangnya. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat hutang piutang. 1. Dua orang yang berakad, pemberi hutang dan orang yang berhutang. Syarat pemberi hutang antara lain ahli tabarruk, orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan rasyid, pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyah al-mu'amalah, kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. 2. Harta yang dihutangkan. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung. Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. 3. Sighat ijab qabul, yaitu ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Ucapan ijab misalnya, saya menghutangimu atau memberimu hutang. Dan ucapan qabul misalnya, saya menerima atau saya ridho, dan sebagainya. Ketentuan hutang piutang. 1. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibum bil adl. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Al-Baqarah 282. 2. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba, riwahu al-Baihaqi. Setiap utang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Hadis riwayat al-Baihaqi. 3. Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. 4. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallah anhu, wa man akhadha yuridu islafaha atlafahullah, riwahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain atau berhutang dengan tujuan untuk membayarnya, mengembalikannya, maka Allah akan menunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang, sementara keadaan sangat mendesak. 6. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan hutang. 7. Segera melunasi hutang. Orang yang berhutang hendaknya berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. 8. Memberikan tenggang waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisaratin wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Tambahan dalam hutang piutang. 1. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama.
Begitu juga manfaat yang disyaratkan seperti perkataan, aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu, atau manfaat lainnya, karena yang demikian termasuk rekayasa dan menjadi riba. 2. Penambahan yang tidak disyaratkan. Ketika seseorang melunasi hutang kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi atau terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka hukumnya boleh. Adab hutang piutang. 1. Seseorang yang memberikan hutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. 2. Menulis perjanjian secara tertulis disertai dengan saksi yang bisa dipercaya. 3. Seseorang yang berhutang harus berniat dengan sungguh-sungguh untuk melunasi hutangnya dengan harta yang halal. 4. Berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. 5. Berhutang dalam keadaan darurat atau terdesak saja. 6. Tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. 7. Tidak ada keterlambatan dalam pengembalian atau pelunasan hutang, maka segera memberitahukan kepada pihak yang berpiutang dengan baik. 8. Pihak yang berpiutang hendaknya memberikan toleransi waktu atau menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan. 9. Menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. 10. Berterima kasih kepada orang yang berpiutang atas bantuannya. Hikmah hutang piutang. Bagi orang yang berpiutang, hikmahnya adalah 1. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang berupa kelapangan rizki. 2. Memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. 3. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. 4. Mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. 5. Menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. Bagi yang berhutang, hikmahnya antara lain 1. Menguji kesabaran dan keimanan. 2. Kesulitan hidup menjadi berkurang. 3. Beban hidup menjadi lebih ringan. 4. Dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang. Demikian pembahasan kita tentang hutang piutang. Video selanjutnya akan kita bahas tentang gadai dan hiwalah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.